Hadis yang keempat ya. Wan Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna bil madinati larijalan sesungguhnya di Medina. Jadi ini Kanjeng Nabi dawuh ngendika ketika sedang berperang di medan perang. Jadi tengah peperangan itu Kanjeng Nabi ngendika inna bil madinati larijalan sungguh di Madinah itu larijalan ada beberapa orang. Jadi rijalan ini bisa diartikan laki-laki, bisa dikatakan orang. Masirtum masiron wala qata'tum wadiyan. Kalian tidak berjalan di dalam suatu perjalanan wala qata'tum wadiyan dan kalian tidak menyeberangi lembah. Illa kecuali kanu mereka itu orang-orang yang di Madinah itu ma'akum bersama-sama dengan kalian. Habasahumul maradu. Cuma mereka secara fisik itu tertahan karena sakit. Ini hadis ini tidak main-main loh. Kalau kita praktekkan dengan yang biasa dilakukan oleh seorang kiai. Jadi di tengah kecamuk perang seperti begitu itu, ya, dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di Madinah itu ada beberapa orang yang tidak ikut berperang dengan kamu, yang tidak ikut berjalan dalam satu perjalanan, kesulitan-kesulitan dalam perjalanan, dan tidak ikut menyeberangi lembah. Tetapi mereka itu bersama-sama dengan kalian. Jadi yang mereka bersama-sama dengan kalian itu jiwanya, ruhnya. Cuma mereka tidak bisa berperang itu karena hasabahumul maradu, karena mereka ditahan oleh kesakitan. Jadi ada seseorang itu ya yang secara fisik tidak bareng-bareng dengan kita di dalam perjuangan ini. Tapi hakikatnya bareng-bareng dengan kita di dalam perjuangan ini. Bahkan di dalam riwayat yang lain ila sarikukum fil ajri. Jadi sama mendapatkan pahalanya. Ini yang kita bahas tidak mendapatkan pahalanya. Jadi misalnya begini. Seperti ada seseorang yang datang ke kita. Dia sedang kesulitan usaha di dalam bidang ekonomi. Ini kita kembangkan ya. Ini dasar dalilnya secara tekstual. Secara kontekstual apa yang akan kita ceritakan ini. Jadi semisal ada seseorang datang ke kita, itu dia bilang, Ustadz, saya tolong dibantu doa. Saya sedang menghadapi permasalahan ekonomi. Saya butuh bisa mengalahkan orang-orang yang tidak suka dengan saya. Oke, kan gitu. Terus kemudian oleh si Ustadz tadi dicatat namanya, ya. Terus dicatat siapa yang dihadapi begini-begini. Seperti misal saya mau nggarap skripsi di repot sama dosen pembimbingnya, sapa jenengi kan gitu ya. Setelah itu terus didoakan kepada Allah. Dikembalikan saja kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan si A itu engkau kabulkan ya Allah. Kalau lebih dalam dari itu nanti bisa privat ya. Sing penting wani piro kan gitu. Pernah suatu saat seorang pengusaha itu tanya kepada Abah, Yai, apa fungsi doa dari orang-orang yang kita mintai doa untuk kepentingan bisnis saja saya? Jadi tak bilang, jadi kita hidup ini tidak lepas dari pikiran dan perasaan. Kalau perasaan kita itu kuat, maka pikiran kita jadi kuat. Perasaan itu yang bagian pede, tidak mamang, tidak takut kan gitu. Terus perasaan kita itu mampu mengatasi permasalahan itu. Padahal kita tidak selalu seperti begitu kan gitu.
Lah, ketika kita menghadapi kesulitan seperti itulah kemudian berkah doa orang ini menguatkan perasaan kita sehingga pikiran kita juga jadi kuat sehingga kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ini dalilnya ternyata ada. Doa kita itu fasholli alaihim, di dalam Al-Quran disebutkan fasholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Sholatlah, doakan orang itu inna sholataka sakanul lahum. Doamu itu menjadi tenang bagi mereka, ketenangan bagi mereka. Jadi ini bisa sekali gitu. Asal ngerti ilmunya dan niatnya juga ngerti. Jadi ada pada saat itu orang-orang yang tidak ikut perang, yang tidak ikut menyeberang lembah, yang tidak ikut berjalan dalam satu perjalanan yang sulit, tapi mereka itu bersama-sama dengan orang yang perang ini. Kenapa? Karena perasaannya ini ikut. Kan seperti kita ya. Ini gambaran-gambaran di sini ini ada hal-hal yang lahir, juga ada hal-hal yang batin. Kan gitu. Jadi kita jangan mandek di hal yang lahir saja. Maka doa orang lain itu penting bagi kita. Apalagi doa guru, doa orang tua kan gitu. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Anasin radhiyallahu an, qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi. Kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka baginda Nabi bersabda, inna aqwaman khalfana bil madinati masalakna si'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana hasabahumul udru. Inna aqwaman, sesungguhnya kaum, khalfana, kita tinggal, bil madinati, di Madinah, masalakna si'ban, tidaklah kita itu berjalan nembus celah-celah batu. Si'ban itu celah-celah batu. Wala wadian, dan tidak menuruni lembah, illa, kecuali bahwa ma'ana, mereka bersama-sama dengan kita. Habasahumul udru, yang menahan kepada mereka itu adalah udur. Jadi tadi karena sakit, jadi sehingga tidak bisa ikut, ya enggak apa-apa kan gitu. Kembali kepada bahasa yang pertama, innamal a'malu binniyah. Jadi dikatakan amal itu kalau disertai dengan niat, kan gitu. Hadis yang kelima, Wan Abi Yazid Ma'ni bin Yazid ibni Akhnas radhiyallahu anhum wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Anaknya, orang tuanya dan kakeknya itu semuanya menangi Kanjeng Nabi, semua sahabat semuanya. Qala, berkata Ma'an, karena abi, adalah abahku, Yazidu, yaitu Yazid, akhraja dananiro, mengeluarkan beberapa dinar, yatasaddaqu biha, dengan niat sedekah dengan dinar-dinar itu. Fawadu'aha, diserahkan, dipercayakan oleh Yazid dinar-dinar itu inda rojuli fil masjidi. Jadi Yazid ini, bapaknya Ma'an ini, ya tuh, mengeluarkan beberapa dinar, ya, ditaruh di masjid, diserahkan kepada orang-orang di masjid. Bajitu, maka aku datang, kata Ma'an. Fa'akhudtuha, seambil dinar-dinar itu tadi. Fa'ataituhu biha, terus kemudian aku datangkan dinar-dinar itu kepada Yazid. Faqala, maka Yazid berkata, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu, bukan untukmu aku kehendaki dinar-dinar itu. Maksudnya ndak kanggo kue Ma'an iku dinar-dinar, ku tak sedekahno nak wong. Tapi diambil oleh si anak itu tadi. Nah, terus kemudian fakhosamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Ma'an ini wadul kepada Kanjeng Nabi. Cerita nang Kanjeng Nabi bahwa bapak niku ngetokno dinar-dinar Kanjeng Nabi, ngoten diserahke tiyang teng masjid, lan niki kula jupuk kabeh.
pripun menurut pendapat panjenengan? Faqala maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakama nawaita ya Yazid itu walakama akhata ya Ma'an. Jadi untuk orang tuanya itu sudah masuk kepada niatnya sudah. Kamu dapat niatnya Yazid. Dan Ma'an anakmu juga dapat dinarnya kan gitu. Jadi tetap sedekah ini tetap dinyatakan sah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun yang ngambil adalah anaknya sendiri. Meskipun tidak itu yang dituju oleh bapaknya. Tapi tetap sedekahnya orang tua ini tetap menjadi sah. Ini gambarannya niat lagi kan gitu. Jadi kalau kita itu sudah bisa niat karena Allah ya akan sampai kepada Allah. Meskipun apa yang kita niati kepada Allah itu kadang-kadang tidak sampai pada sasaran yang diharapkan. Tapi dengan niat itu sudah sampai, Allah itu Maha tahu dengan niatnya. Hadis nomor 6, An Abi Ishaq Sa'id bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zuhrata bin Kilab bin Murrata bin Ka'ab bin Lu'ayy Al-Qurasi Az-Zuhri radhiyallahu anhu akhadil asarati al-mashhudati lahum bil jannah. Ishaq bin Sa'id ini adalah salah satu dari 10 orang yang disaksikan oleh baginda Nabi sebagai ahli surga. Qala Abi Ishaq ini berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni. Suatu saat datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni, nyambangi aku. Amal hajatil wada, pada tahun haji wada. Nyambangi sangka pemimpin wajah istadabi di saat aku sakit keras. Fakultu, maka aku matur kepada kanjeng Nabi. Matur kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini qad balaghabi minal waja'i ma tara. Sungguh aku telah mengalami sakit yang sedemikian keras ini sebagaimana yang kau lihat. Wa ana dumalin, padahal aku mempunyai harta. Wala yarisuni illa ba'natun li, dan tidak ada yang berhak menjadi pewarisku kecuali anak perempuan satu. Pertanyaannya, afatasaddaqu bisulusai mali, apakah aku harus bersedekah dengan 2/3 hartaku? Tanyanya kepada kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi, engkau tahu aku dalam posisi sakit seperti begini, padahal aku punya harta banyak, padahal pewarisku hanya satu, seorang perempuan toh. Apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Qala, jangan. Qultu fasurtu, apa separuhnya ya Rasulullah? Faqala, maka kanjeng Nabi menjawablah, jangan. Fasulusu, ya Rasulullah, apakah aku harus bersedekah 1/3? Qala as-sulusu was-sulusu katsir au kabir. Ya wis, cukup 1/3 dari hartamu itu sudah banyak, kata Rasulullah. Innaka an tadara warasataka aghniya khairun min an tadaruhum alatan yatakaffafunan nas. Kata kanjeng Nabi, innaka, sesungguhnya engkau antadaro warasataka aghniya, meninggalkan ahli warismu itu dalam kondisi kaya, itu khairun, lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu itu alatan, dalam kondisi miskin, yatakaffafunan nas, yang mengharapkan dari pemberian manusia. Jadi ini sebuah orang tua itu kalau memahami hal ini menjadi hidupnya tidak enak-enakan kan gitu. Jadi mikir bagaimana nanti anak-anaknya itu tidak sampai yang namanya yatakaffafunan nas, yang hidupnya itu hanya mengharapkan pemberian orang, menggantungkan dari pemberian orang. Kenapa? Karena miskin. Jadi katakan Nabi, kalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik
daripada engkau meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan miskin sehingga yatakaffafunan nas, ya. Yang menjadi buruk ini bukan miskinnya, tapi yatakaffafunan nas ini mengharapkan pemberian daripada manusia. Terus dawuhnya Kanjeng Nabi lagi, wa innaka lan tunfiqo nafaqatan tabtaghi biya wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik, wa innaka, dan sesungguhnya engkau lan tunfiqo, kamu tidak menafkahi nafaqatan dengan nafaqah, tabtaghi biya wajhallah, mengharap dengan nafaqah itu kalian mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, illa ujirta, kecuali kalian dibalas alaiha, dengan sedekah itu, hatta mata ja'alu fi imra'atik, sehingga apa yang kau berikan kepada istrimu. Kalau ini disebutkan hatta taj'alu fi imra'atik, ini juga kepada, mestinya kepada anak-anak juga. Jadi sesungguhnya apa yang diberikan oleh orang tua, oleh orang suami kepada istri, orang tua kepada anak-anaknya itu, kalau tabtaghi biha wajah Allah, jadi mengharapkan keridhaan Allah, niat ibadah, maka apa yang kau berikan kepada istrimu, apa yang kau berikan anakmu itu dibalas oleh Allah. Jadi tidak ada ruginya. Kalau kita niat ibadah itu tidak ada ruginya. Tentunya ya balik, apa yang diberikan kepada oleh guru, oleh ustadz, kepada muridnya, kepada santrinya. Nah, kalau mengharapkan wajah Allah, niat ibadah sungguh, maka ujirta, dibalas, kan gitu ya. Jadi tidak sia-sia asal ya memberinya itu kena diniati ibadah. Jadi ini gak diniati ibadah, hitung-hitungan orang hidup ini. Kowe tak blonjori sakmene, aku mangan mbok kei kangkung tok. Lah terus kowe batimu piro? Ndak barbar itu hitung-hitungan terus. Kalau kita niat ibadah itu sudah loss gitu. Dan begitu kita niat ibadah, kita memberi, kita dibalas. Kalau kita niatnya hanya karena kasih sayang kepada anak-anak, kepada istri, ngono. Ya dibalas apa? Ngono, nek dibalas senyume bojo ya ngomeli bojo kan. Pemane kebetulan nek bojone cerdas ya. Orang cerdas itu ahli ngomel kan ya. Ngomelan tentang wis entuk balasane mek omelane bojo tok kan seperti gitu. Diniati apa? Tabtaghi biya wajh Allah. Fakultu, kemudian Abi Ishaq tadi, Sa'id tadi bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi. Fakultu ya Rasulullah, ukhalifu ba'da ashabi. Apakah saya akan tertinggal di antara sahabat-sahabatku? Jadi ini kan tadi kan masalah hijrah. Jadi apakah saya akan tertinggal di Mekah oleh sahabat-sahabatku yang hijrah ke Madinah? Sebenarnya dia kepingin hijrah, tapi kan karena kondisinya sedang sakit tadi, maka dia bertanya kepada yang ini, ukhalifu ba'da ashabi, atau aku apa mati nggone Mekah sehingga aku tidak bisa hijrah, dalam satu pendapat lain seperti itu. Atau apakah aku tertinggal sendirian di Mekah, sahabat-sahabatku sudah hijrah semuanya ke Madinah? Qala, Kanjeng Nabi menjawab, innaka lan tukhallafa fata'mal amalan tabtaghi bihi wajh Allah. Engkau tidak akan tertinggal dan engkau akan beramal dengan amalan tabtaghi bihi, yang dengan amalan itu engkau menghadapkan kepada Allah, mengharapkan wajah Allah. Illa, kecuali isdatta bihi darajatan wa rif'atan, kecuali engkau akan tambah derajat dan tambah kemuliaan. Fala'allaka an tukhallafa hatta tantafi'a bika aqwamun wa yudur bika akhurun. Mudah-mudahan engkau tertinggal sehingga orang mendapatkan manfaat darimu dan orang menjadi terganggu denganmu. Kemudian Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma awamdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, sampaikanlah untuk sahabat-sahabatku, termasuk ini kepada Abi Ishaq ini, hijratahum, hijrah mereka, wala taruddum ala aqabihim, jangan engkau kembalikan mereka kepada telapak kaki mereka. Jadi ini bisa diartikan
sampaikan hijrah mereka dan jangan kembali lagi ke Mekah. Juga bisa diartikan sampaikan hijrah mereka dari keburukan kepada kebaikan dan jangan dikembalikan lagi kepada keburukan. Lakinnal ba'isu Sa'du bin Khawlah, akan tetapi sangat disayangkan bagi Sa'id bin Khawlah, yarsilahu Rasulullah SAW, yang diperhatikan, disayangi oleh Rasulullah SAW, an mata bil Makkah, karena mati di Mekah. Jadi Sa'id bin Khawlah ini tadi sebenarnya di dalam satu riwayat sudah pernah hijrah ke Madinah, tapi kemudian kembali lagi ke Mekah. Nah, ya, mungkin ada hal-hal apa itu. Lah, setelah sampai di Mekah, kejadian disambangi oleh Rasulullah seperti begini tadi, kemudian dia tidak bisa meneruskan hijrahnya ke Madinah, malah meninggal di Mekah. Sehingga disayangkan. Apes bagi Sa'id bin Khawlah tadi, disayangkan oleh Rasulullah SAW, an mata bi Makkah, kena mati di Mekah, tidak mati di dalam Madinah.